dan pakaiannya sudah berubah. Loh, kamulah guru, kenapa kau bertanya? Kata murid-murid kan dibangunkan sama Yudas. Di mana? Coba ditunjukkan dulu, Pak. Kita Barnabas, kamu nggak Pak, mau. Anda ngomong itu ditunjukkan dulu dalilnya. Ketika, ya itu saya baca kitab Barnabas, ini kitab Barnabas saya baca. Santai saja, bro. Nggak akan lari. Kitab Barnabas itu punya siapa? Ya Kristen Barnabas, Kristen apa itu? Kristen. Itu Injil. Kristen Barnabas. Injil Barnabas. Kayaknya Kristen itu Injil mereka bilang itu bentar Bapak. Pada waktu Pak, Yesus itu sebentar Pak. Sebentar Pak. Dirinya akan ditangkap, kemudian lari dari pintu belakang. Pak, Injil Barnabas itu kitab siapa? Kristen kayaknya mengakuinya 4 Injil itu. Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Itu kan kitab Injil Barnabas itu kalian tidak akui karena tidak sesuai dengan dogma kalian. Oke, menurut Quran aja deh, menurut Quran. Kalau berarti Isa itu kemana saat sebentar Khalid? Menurut Al-Quran, Isa itu kemana pada peristiwa penyaliban? Diselamatkan Allah. Di mana ayatnya dia diselamatkan Allah itu, di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Dia diselamatkan, ada ayatnya tapi saya nggak tahu surat apa itu. Baca kitab-kitab karangan orang kamu bisa. Baca kitab kamu sendiri kamu nggak bisa. Jadi Kamu ini gimana sih? Bentar, kitab sucimu apa? Quran kan? Saya kan bukan penghafal, kalau Zuma baru penghafal. Ya udah, cari ayatnya, saya tunggu coba. Cari ayatnya, cari. Saya lagi di luar ini, di luar. Jadi Isa itu telah diangkat, maksudmu? Coba muslim yang lain, bantu muslim yang lain. Itu diselamatkan dari kejaran tentara Romawi. Coba muslim yang lain, coba. Kita ambil rujukan dari kitab Barnabas ya, dia itu lari dari pintu belakang. Kok kitab Barnabas? Yang saya tanya Al-Quran. Yang udah saya terima narasi kamu. Isa itu diselamatkan. Saya terima nih narasi kamu. Tunjukkan ayatnya. Coba Pak Rofita, kamu setuju nggak? Pada peristiwa penyaliban, Isa Al-Masih itu diselamatkan. Begini yang digantung itu orang lain. Isa dengan Yesus, ada nggak? Setuju Bang. Khalid, kamu udah nggak mau buka dulu gini loh, Lid. Kamu saya mute, kamu buka dulu Quran. Coba cari. Oke, Rofita, setuju nggak ya, Rofita? Ya Bang. Setuju dengan narasinya Khalid? Apa katanya? Disurupakan itu Bang. Kata Khalid, pada peristiwa penyaliban Isa itu diselamatkan, yang digantung di kayu salib itu orang lain yang wajahnya diserupakan. Kamu setuju? Setuju Bang. Coba mana ayatnya Allah menyelamatkan Isa? Saya setuju dengan perkataan si Abang Khalid tadi Bang. Iya, saya minta ayatnya, dalilnya di mana? Abang tanya sama saya, tidak pakai ayat. Ya saya bilang setuju aja Bang. Saya juga lupa Bang ayatnya di mana. Cuma pernah baca. Ya terus gimana? Sakit masa abang nggak tahu? Emangnya kamu hafal Bible kalau saya tanya? Masa abang tanya sama saya? Paling kamu lihat dari aplikasi. Disuruh buka Qurannya malah nggak mau. Kita lagi di luar ini. Apa yang mau dibuka kalau nggak dipegang? Apa yang mau dibuka kalau nggak dipegang? Atau saya tunjukkan. Begini, saya tanya nih ke kalian berdua nih. Menurut kalian Al-Masih itu diselamatkan, benar nggak? Betul. Bebas dari penyaliban. Dia langsung diangkat Allah, betul? Betul, diselamatkan, betul. Diselamatkannya gimana? Diangkat Allah kan? Waktu itu dia bersembunyi, dia bersembunyi malah diselamatkan, Bang. Aduh. Ini Bang, sebenarnya orang Islam diselamatkan doang nih, ayatnya nggak tahu yang mana yang disebut, gimana ini? Dia kan saya nggak hafal Al-Quran. Dia waktu mau ditangkap. Pusing saya ini, pusing kadrun. Makanya kita Barnabas itu ceritanya pas itu kita Barnabas. Khalid, kamu
Udah gini aja Pak Rofita, gini aja deh. Pak Rofita di rumah nggak? Di rumah nggak? Saya di kerja bang, di tempat kerja bang. Ada nggak Al-Quran di situ? Di rumah bang. Internet ada nggak? Kalau buka HP saya nanti mati bang. Ada nggak HP yang lain di situ? Komputer, Ada laptop? satu cuma bang, satu bang. Ya udah gini, ya Anda enak diskusinya kok nggak kayak si Khalid tadi. Gini, oke saya terimalah narasi kamu setuju bahwa Al-Masih putra Maryam tidak pernah digantung di kayu salib, melainkan orang lain yang menggantikan Isa, betul? Yang diserupakan, betul. Isa diselamatkan. Betul. Nah, diselamatkannya itu bagaimana? Diangkat Allah maksudnya? Nggak tahu diselamatkannya gimana, saya kurang jelas juga. Coba cari dulu ayatnya, coba cari ayat Qur'annya, coba. Nggak bisa bang, di mana bukanya nanti mati bang. Oh. Wah, Masa? berat saya, betul Bang. orang-orang Islam ini. Terus kalau lupa gimana bang? Namanya orang lupa bang. Nah, yang Muslim nih, Pak Saiful Bahri, Anda Muslim? Ya, Muslim. Oke. Yang digantung di kayu salib pada kisah Isa siapa, Pak? Yang diserupakan yang sama dengan Rofita itu Orang lain kan? ya diserupakan. Kemudian Isanya kemana? Diselamatkan? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, mana ayatnya, Pak? Itu saya mau lihat ayatnya. Coba Pak lihat, Pak, ayatnya. Dalam ayat itu, kalau ada dalam ayat mereka itu nggak ada isi orang kafir. Nggak diselamatkannya itu maksudnya Isa itu diangkat sama Allah. Entah diangkat, entah disembunyi kemana itu tidak tahu. Pokoknya itu diselamatkan. Sekedar bacot aja. Kalau ada ayat, gini, Orang Islam ini sekedar kalau ada yang penting ngomong. ingat lu. Ya. Kalau ada ayat itu kemana dibawa Isa itu, orang kafir itu nggak ada yang masuk neraka, semua masuk surga nanti, nggak ada yang percaya lagi. Makanya Allah Ta'ala itu dibikin surga neraka untuk orang yang taat kepada Allah, yang kufur kepada Allah. Yang menolak Al-Masih putra Maryam juga disebut orang kufur, Pak, di Quran. Hah? Yang menolak kebenaran yang datang kepada Al-Masih putra Maryam, Ya. segala kebenaran yang terjadi kepada Al-Masih putra Maryam juga disebut kufur. Ya. Yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala semua masuk neraka. Macam orang Kristen, orang Muslim juga begitu. Tapi orang Muslim ada angkatnya besok. Ada dicuci di nerakanya kan, habis itu dia dosanya habis masuk surga, tak? Betul. Ya, dosanya habis masuk surga dia. Itu dongeng, teman-teman. Padahal dalam Al-Quran di jannah itu di jannah itu hum fiha khalidun. Apa artinya? Di dalam jannah itu maupun di dalam nar itu, Quran menyebut hum fiha khalidun. Apa artinya? Mereka, ini aja nggak tahu nih orang Islam begini loh. Makanya kebanyakan dengar dongeng ulama ya begini. Di Quran itu Bapak, kalau Allah menggunakan kata jannah maupun nar, mereka di dalamnya itu kekal. Ya, memang betul. Tapi kalau Pak Haji ini mau apa? Mau yang jelas tuh naik ke room yang ulama-ulama itu macam Yusuf PI. Gini Naik Pak situ, Haji, tanya. Pak Haji otak, Yusuf Bang. PI diskusi sama saya 5 menit sudah KO, Pak. Apa kau? Tanya sama Bu Yuni. EDCP pun kabur. Sama siapa? Sama Yusuf PI. Mana Bu Yuni, ada nggak di sini Bu Yuni? Naik Bu Yuni, naik Bu Yuni. Bang, ayo tanya sama saya tentang Al-Quran sudah Bang, enggak Sama apa-apa. Bang Duma naik tanya situ dia Tanya, Bang, tanya, Bang. Al-Quran dia tuh. Kita Tanya ini tentang cuma Al-Quran. pendengar aja. Biar enggak Ya, saya tanya orang ketiga nih, Ya. Basori. Kamu udah tahu ayat yang benar itu wa innahu la'allamul lisa'ah sebenarnya. Bukanlah ilmun ya. Kamu sih terlalu memojokkan saya. Sebenarnya begini, dan sesungguhnya Isa benar-benar pertanda sains. Wah, barat ini. Nah, kita langsung nih, kamu orang ketiga nih, Basori.
Yang digantung di kayu salib pada kisah Isa siapa? Orang yang Orang yang diserupakan. diserupakan. Nah, kan semua sama Bentar, orang saya tanya, kamu kan nggak bisa jawab pakai Quranmu, Saiful. Gantian. Ya. Gantian, Pak Hampir Mu'alaf, tolong dibantu Pak Hampir ya. Ya, Pak Basori sekarang. Tadi kan saya kasih kesempatan. Ya. Ya, tolong Pak Hampir dibantu ya. Pak Hampir sudah ini nggak? Sudah ini nggak Pak Hampir? Sebentar Pak Basori. Gini, Bang. Di dalam dunia ini Tuhan ada berapa? Satu-satu Pak. Satu-satu Pak. Satu. Kita ke bahasannya dulu. Tuhan saya banyak, Tuhan kamu pun banyak. Enggak ada, satu. Satu-satu Bapak. Ya Allah. Gini. Kalau saya turunkan, kalau nggak mau ini saya turunkan, kalau nggak mau tertib saya turunkan. Oke, Pak Rofitan tidak bisa membuka dalilnya. Pak Basori, monitor. Kenapa ya gimana? Kita tertib dong, ya, Ya. fokus. Tadi sudah saya bertanya begini, menurut Al-Quran yang digantung di kayu salib pada kisah Isa itu siapa? Terus saya sampai kena pelanggaran ya. Teman-teman, bantu tap-tap layar sama kopi-kopi mawar ya teman-teman ya, kopi mawar jangan lupa. Ya teman-teman ya, kopi-kopi mawar-mawarnya jangan lupa ya. Pak Basori, sabar. Tadi kan saya sudah bertanya begini. Saya kasih kesempatan loh. Menurut Pak Basori, yang digantung di kayu salib pada kisah Isa siapa? Yang digantung kali salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih putra Maryam. Orang lain. Orang lain, orang Oke. yang terus namanya Isanya siapa? kemana? Kenapa? Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Karena menurut kalian, Al-Quran kalian nggak jelas. Ya sudah, saya terima, nggak masalah. Betul. Bukan Tidak dasar- disebutkan namanya dalam Al-Quran kan? Ya, karena apa? Karena Al-Quran nggak jelas, ya sudah. tidak ada urgensinya, tidak ada kepentingan di dalamnya gitu. Nah, tuh. Kamu Ya memang tidak ada kepentingan. kok nggak ada kepentingan? Tidak ada kepentingan. Kalau seandainya kisah Isa itu harus lengkap dan setelah kebenaran itu datang kepada kamu disuruh mubahalah gimana? Kamu kira kisah Isa dalam Al-Quran nggak penting? Wah, berat. Ini saya tunjukkan ayatnya nih. bukan nggak penting. Yang disalib itu loh siapa itu nggak perlu. Yang perlu kan intinya Nabi Isa alaihissalam putra Maryam itu tidak disalibkan. Itu. Ya, sabar dulu ya. Saya ingin membantah kalian pakai Quranmu sendiri nih ya teman-teman. Nih. Baca nih, Basori. Ya, Siapa yang membantahmu? Coba baca dulu. Saya baca ya. ya Bogo ya. Baca bang, silakan bang. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu? Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa? Tentu kisah Isa yang menyeluruh. Sesudah datang ilmu, maka katakanlah, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Sampai begini loh kisah Isa loh, sampai dapat ancaman seperti ini loh teman-teman. Berarti kisah Isa itu penting. Kalau setelah dibacakan kebenaran Al-Masih putra Maryam yang benar, sampai kita disuruh mubahalah, bawa anak-anakmu, bawa istri-istrimu, ya, bawa diri kamu. Kita bermubahalah. Seharusnya saya ini Pak kepada kalian, saya harus ada istri, ada anak. Kamu juga ada istri, ada anak. Ayo, siapa di antara kita yang berdusta? Ayo, bermubahalah kita. Memang mubahalah itu tentang kisah Isa dalam Al-Quran. Karena kisah Isa itu penting. Kenapa Bapak bilang tidak penting? Sungguh nekat yang nyata. Boleh menjawab apa tidak? Silakan. Boleh menjawab apa tidak? Boleh, silakan. Oke.
Ya. Ini yang saya katakan, santai aja Bang, ini kan kita akan Ya, diskusi. nggak apa-apa, silakan. Kalau sama saya itu kan enak gitu. Ya. Gini, Mas ini pendukung sudah botol-botol ini ya Allah. Itu suruh itu nggak botol-botol, suruh pendukungnya dulu. Sorry lagi. Ya udahlah, kamu nggak usah lihat typingan, Mbak Sori. Kamu ngapain lihat typingan? Ya udah, kita to the point dah. Ya udah. Ya. Berarti Isa diselamatkan. Ya gitu aja. Ya. Ya udah, ayatnya mana? Udah saya terima deh narasi kamu deh. Berdua ini saya terima kok. Quran An-Nisa ayat 157. Oke, silakan dibacakan. Enak toh? Enak toh? Ya, bacakan. Gitu. Oh, sebentar, ngomong-ngomong diselamatkannya itu gimana caranya? Iya kan, kalau saya cerita maka dokumen-dokumen itu memang kurang, saya pribadi referensinya kurang. Kemarin tuh ada referensi buku tapi sayang tak cari hilang gitu. Kok nge-lag ini? Halo. Halo. Ya, silakan Pak, saya mendengarkan. Coba Bapak baca deh dulu deh. Ya, Bapak bicara deh, coba. Gini deh Pak. Coba ceritakan kisah Isa itu Pak. Sebelum penyaliban, peristiwa penyaliban dan setelah penyaliban. Coba Pak, silakan. Bapak ceritakan. Ceritanya Tapi pakai ayat Quran. Silakan Pak Basori. Enggak, untuk penjelasannya saya memang dalam ayat per ayat kurang begitu tahu, tetapi kalau kita bicara secara ringkas mungkin bisa. Gimana? Bisa Gak apa-apa. Silakan. Oke. Bisa Ini, tahu saya orang Islam itu suka pakai al-congor. Tapi nggak apa-apa deh, saya terima deh. Silakan Pak Basori. Saya serap ya. Ya, silakan. Nggak usah kalau gitu. Nggak usah kalau gitu. Nggak apa-apa, silakan. Saya serap nih. Kalau sudah al-congor itu sudah menandakan sudah nggak bisa pikirannya saya nggak. Bukan Bapak, tapi yang lain, Pak. Ya, Anissa silakan, saja, Pak. Anissa ayat Al-Quran Anissa ya. Bapak Rofita saya turunkan dulu, Pak Basori tunjukkan ayatnya. Saya diam loh, Pak. Silakan, Pak. Dibuka sendiri kameranya. Enggak kasihan itu yang diturunkan tadi. Bukan, supaya Bapak besar gitu maksud saya. Bapak tadi kan nggak bisa open cam dia. Bapak kan bisa. Enggak, aku enggak pakai baju ini. Ini baru kerja terus gimana? Waduh, orang Islam ini memang. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, ceritakanlah. Saya udah perbesar Bapak, maksudnya itu. Nggak apa-apa, ceritakan coba. Saya enggak cerita itu. Saya mau membahas ini masalah tadi loh, masalah ini loh. Ini ya Anissa ya. Oh, Anissa. Ya, kata Bapak kan tadi kan gini, orang lain yang diserupakan, dia digantung di kayu salib, Allah menyelamatkan Isa kan, betul. Ya, betul. Ya udah Bapak ceritakan, tunjukkan ayatnya gitu loh maksud saya. 157. Ya. Kata-kata bun jangan disambung ya Pak Basori ya, ngerti kan? Ya, Di bun-bun gitu aja, udah paham kita. Paham ya? Ya, 150. Kan kita enak-enak gitu loh. ya. Kemarin itu saya diturunkan kenapa la ilmun itu. Udah itu teman-teman di bawah udah tahu. Bapak sih nggak sabar. Saya mau menjelaskan, Bapak motong terus, saya nggak bisa ngomong. Oh gitu. Ya, saya mau menjelaskan. Dan kami, ya, dan Pak, suaranya diperbesar dikit. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Membun. Jangan diulangi lagi. Oke. Membunuh Al-Masih putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalibnya, tetapi mereka maksudnya yang mereka bunuh itu orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembun tersebut, Isa maksudnya, selalu dalam keraguan tentang yang bun itu. Mereka benar-benar tidak tahu
tidak tahu siapa yang dibunuh, itu, melainkan mengikuti prasangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Membun, jangan disambung. Ya. Oke. Coba dibaca ayat setelahnya itu. Kenapa? Dibaca ayat setelahnya itu. Aduh, 78. 158 berarti. Itu kan 157. Iya. Coba 158. 158. Teman-teman tap layar, jangan lupa ya tap layar ya. Ya monggo ini dibantu. Kopi-kopi, mawar-mawar biar komalnya kuat ya teman-teman. Kopi. Coba ya. Aku seneng kalau diajak dialog seperti ini. Kalau Edis TV, aduh. Coba 158-nya itu coba dibaca. Iya. Kan saya bilang bagaimana cara Allah menyelamatkannya kan. Tapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, caranya mengangkat gimana? Gitu kan? Mungkin pertanyaannya gitu. Bukan, bagaimana cara Allah menyelamatkannya? Dia diangkat. Ternyata dia di situ telah diangkat, betul nggak? Iya. Oke. Pak, lagi-lagi nih Pak. Ya. Pak, Isa Al-Masih dalam Al-Quran ini satu orang atau dua orang? Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu satu orang. Bukan dua. Bukan dua. Iya. Tapi di ayat lain, Isa itu mengaku telah wafat, Pak. Di ayat lain, Pak. Ya, ada memang kalimat. Kalau di ayat itu dia telah diangkat, setuju saya. Nih, coba Bapak baca ini. Pak, coba Bapak buka surat Al-Maidah. Yang ngomong dia telah wafat itu Isa sendiri loh, Pak ya. Pak. Al-Maidah. Ya. Ayatnya 117. Ini kan masalah dilahirnya, diwafatnya, dibangkitnya itu toh. Itu surat Maryam. Al-Maidah ayat 117. Al-Maidah ayat Al-Maidah itu surat keberapa? Surat kelima. Kelima. Benar ya? Ya, benar. betul. Kelima, iya, benar. Ya, Coba. 117. Enggak, anunya ini 107 ya. Betul. 107. Ya, ayatnya 117. Itu seperti ilmun tadi. Ya, enggak apa-apa. Enggak, itu udah bahasan lewat. Ya, 100. Itu nanti di Al-Qur'an saya terjawab nanti gitu loh. Coba Bapak baca. 100 Al-Maidah 100. Di situ ada kalimatnya berbunyi falamma tawaffaitani. Ayatnya itu. Aku tidak pernah. Ini artinya ya langsung aja nanti tak. Tidak apa-apa. Konversi ya. Silakan. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka 117. Iya, baca terus Pak, nggak apa-apa. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Ini maksudnya Allah kepada yang ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Beribadah sebenarnya, tapi nggak apa-apa, lanjutkan. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ya, itu sudah 117 wafat itu toh. Ya, menurut ayat ini yang mengatakan begini, maka tatkala engkau telah mewafatkan aku, itu yang ngomong siapa? Yang ngomong itu Isa. Berarti Isa, menurut Isa sendiri dia telah wafat, betul? Sebenarnya diangkat itu. Kok dia? Pak, bahasa Arabnya beda Pak. Ini pakai kata tawafa. Coba Bapak baca bahasa Arabnya. Tadi rofa'a, ini tawafa. Ya. Ih, saya itu nggak mungkin salah. Saya pernah debat masalah ini juga gitu. Tenang. Ya, silakan. Berarti Isa Bapak ada dua. Isa yang telah wafat sama Isa yang telah diangkat. Itu
arti wafat itu diangkat, maksudnya ditidurkan, diangkat. Berarti saat Isa ngomong setelah engkau menidurkan aku, Allah yang jadi saksi. Jadi saat Isa tidur, Allah yang menyaksikan, menjadi saksi bagi pengikutnya, begitu. Itu kan nanti ini sebenarnya kan aku tak baca, cari ayat dulu. Makan. Wa umi, ya itu. 100. Gini, maksud saya begini, di dalam ayat ini yang Bapak baca barusan, Ya, Isa berkata dia telah diwafatkan enggak? Maka Iya. setelah engkau mewafatkanku, betul. ya betul. Berarti Isa itu telah wafat, betul. Ya betul. Di ayat yang lain, di An-Nisa 158, ayatnya mengatakan Isa itu telah diangkat, betul. Ya betul. Nah, Isa yang telah wafat dan telah diangkat ini Isa yang sama atau Isa yang berbeda? Itu Isa yang sama. Tapi kok penjelasannya beda gitu Nah, kan? ya tergantung Bapak gimana memahaminya. Kalau Bapak bilang itu dua sosok yang berbeda, makanya salam dua Al-Masih. Kan orang Juma sering bilang kan, Juma bilang salam dua Kristus kan? Betul. Salam dua Kristus, ngolok-ngolok orang Kristen. Orang Islam salam dua Al-Masih. Ada Isa yang telah diangkat, ada Isa yang telah wafat. Enggak, yang wafat itu falama itu. Iya kan tadi falamma tawafaitani kan, coba dibaca lagi Arab. Falama tawataitani kunta. Yang wafat itu yang mana, yang istilah wafat itu? Itu tawafa kan bahasa Arabnya apa itu? Wafi. Iya, wafi, wafa. Ini Tawafa. ini kalau itu kan itu ini aku enggak, ini ya tak pakai anu ini. Bukan rofa'a. Di ayat ini bukan maka setelah engkau mengangkatku. Isa nggak ngomong gitu. Justru Isa mengatakan setelah engkau telah mewafatkanku. Nah, coba Bapak buka. Enggak jelas ya? Bapak baca aja nggak apa-apa juga, nggak masalah. Engkau mengangkatku langit. Oh, tuh bahasa Arabnya apa? Coba bahasa Arabnya apa? Tawafa. Iya, tawafaitani kan? Tawafaitani kan? Tawafa. Iya, ini. Enggak jelas Bukan. marah kata. Oh, itu jelas tuh. Ini Tuh. artinya engkau mengangkatku ke langit, dalam kurung hidup ini. Berarti mau rofa'a mau tawafa artinya sama aja, itu sama-sama diangkat, begitu. Iya, seperti kemarin lah. Pak Basor itu belajar bahasa Arabnya di Vatikan. Aduh, sakit kepala saya. Ini sudah ada ini watawafa ini. Engkau mengangkatku ke langit dalam artian hidup. Ini. Oke, gini. Kok ngerokok enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Pak Basori, gini. Ya. Pak Basori mengklaim sebenarnya baik yang dia telah wafat maupun telah diangkat itu Isa yang sama kan, benar? Iya, betul. Oke, Bapak mengartikan tawafa mengangkat, rofa'a mengangkat. Coba Bapak buka Ali Imran ayat 55 itu. Itu ada katanya dua itu. Setelah tawafa pakai kata rofa'a itu. Coba dibuka. Coba dibuka. Ini nanti Ali Imran ayat 55. Coba dibuka. Ali Imran ayat 55. Imran. Ayat 55. Ini jelas loh ini. Engkau Ya, coba. mengangkatku ke langit. Ini jelas ini artinya. Wah, terjemahan. Coba dibuka dulu. Ini jelas. Karena apa? Karena ini kata seperti ini juga kalau paham bahasa Arab orang mengerti. Tapi kalau otak atik ya seperti Anda, seperti kemarin la alimu Pak, itu udah lewat. Kita fokus ke sini. Benar-benar mengetahui, makanya
Ya udah Bapak buka dulu surat Ali Imran ayat 55. Nanti di Al-Quran saya, Ya, pasti di situ ada kata tawafa dan ya, rofa'a itu dua kata itu Al-Maidah berapa? ada dalam satu ayat. Kalau Bapak mau mengartikan mengangkat, masa Allah boros pakai kata? Coba dibuka dulu, Bapak baca, dibuka dulu. Aku kan gini, artinya itu, oke. Yang bikin Silakan. siapa ini? Kalau kamu mau menyalahkan, silahkan ini. Oke. Coba silakan dibuka. Al berapa? Ali Imran. Ali Imran. Ali Imran itu surat Surat ke-3 ketiga. ayat 55. Ini aku seneng kalau sama sampean. Walaupun suka sini enak. Ya, silakan Pak Basori. Enak. Itu justru disatukan Allah itu katanya itu tawafa, rofa'a itu satu. Ya, coba dibuka biar Bapak terkejut lihat ayatnya terkejutnya. Ini sudah ada keterangannya nanti. Silakan. Rofa'a apa? Itu apa nanti? Ya, coba dibuka dulu. Ya. Ayat berapa? Ya, tawafa dulu baru rofa'a. Ya, ayat berapa? Ali Imran 55. Ali Imran 55. Ya. Bisa 55. Ya. Ini setelah selesai nanti aku mau turun loh ya. Aku jangan Ya, enggak. Kan kemarin itu saya mau jawab nggak dikasih kesempatan sama Pak Basori. enggak gitu. Padahal Pak Basori kayak gini, saya kasih Pak Basori itu bebas waktunya. Saya mau menjawab, Pak Basori nggak kasih kesempatan. Nah, itu memang loh. Aku itu kan Makanya saya turunkan. berada di itu kemarin tuh berada di lulusan Pondok Gontor teman saya. Terus dia menjelaskan seperti itu. Aku kan di sampingnya loh. Saya tertawa juga, makanya saya ngomong lah, kamu ditertawai nih sama gitu. Makanya Ya udah nanti suruh diskusi sama saya nanti itu orangnya. Coba dibuka dulu, coba baca. 50 berapa? 55. 55. 55. Maksudnya ini ya. Idza qala Allahu ya Isa ibnu. Pak, Bapak baca nggak sama sesuai sama yang ditampilkan, Pak. Nah, gitu. Nah, begitu, Pak. Itu dia itu. Ya, silakan dibaca. Idza qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Artinya Warafi'uka. ini artinya Iya kan ada dua kata itu kan warafi'uka. Ini artinya di situ jelas enggak? Apa artinya? Mengangkat. Mengambilku. Oh, beda mengambil terus. Mengambil. Ini kadang mataku kurang jelas. Itu memang ya. Bantras, itu kalau memang kita melihat, itu kalau buram, mataku nggak terlalu jelas. Ya, mutawafika. Tuh kan betul. Ini mutawafika. Setelah itu warafi'uka ilayya itu. Dan betul nggak? Warafi'uka, betul. Apa artinya? Dan mengangkatku. Kalau mutawafikanya apa di situ? Kalau nggak jelas. Yang tadi mana? 55. Mengambilmu. Oh, terjemahannya beda lagi, bukan mengangkat tapi mengambil. Ya, betul. Apa yang diambil dari Isa? Nyawa. Dengan jasad dan Itu kan diterjemahkan ini mutawafika warafi'uka ilayya. Bentar. Ini mutawafika warafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengambilmu. Terjemahannya di situ mengambilmu. Ya. Setelah itu dan mengangkatmu kepadaku. Betul. Gini. Apa yang diambil? Apa yang diambil? Yang diambil itu roh jamat jasadnya. Jadi keseluruhan. Jadi arti yang tadi nggak apa-apa. Makin bingung Pak Basori, bingung dia. Sebenarnya saya nggak bingung. Coba jelaskan dulu, jelaskan.
Mutawafika ini artinya mengambilmu dalam artian diambil jasadnya dan diambil jasad dan rohnya. Jadi keseluruhan tubuhnya. Oh, diangkat Dan berarti. diangkat, setelah itu diangkat. Ya sama aja perspektifnya sama diangkat. Berarti ayatnya itu sesungguhnya aku mengangkatmu kepadaku dan mengangkatmu kepadaku. Begitu 2 kali. Itu mengambil. Oh, enggak gitu. Enggak gitu. Aduh. Karena apa? Pak, Karena gini, apa? gini, Karena gini, gini dia aja, akan gini. turun nanti. Dia nanti Gini, akan gini. turun. Gini, Karena gini. gini. Ya, silakan. Kenapa dikatakan mutawafika? Karena nanti dia akan turun secara jasmani dan secara rohani. Akan turun lagi. Kalau diangkat, nanti belum tentu juga kembali. Bahkan tadi Bapak menjelaskan setelah Al-Masih itu diganti sama orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Isa, dia menggantikan Isa digantung di kayu salib, betul. An-Nisa 157, betul nggak? Ya, Kemudian Isanya ternyata diangkat Allah, betul nggak? diangkat secara jasmani dan rohani. Bener, fisiknya kan, maksudnya fisiknya toh? Fisik sama rohani. Iya, betul. ini kayak saya nih, orang-orangnya ini kan yang betul. diangkat, betul nggak? Ya, betul. Betul. Tapi saya bilang di ayat lain justru Isa mengaku dia telah wafat. Bapak mulai bingung. Dan di satu ayat itu digabung sama Allah. Dia wafat dulu baru diangkat. Bapak mengartikannya tawafa itu dengan diangkat juga. Berarti ayatnya sesungguhnya aku mengangkatmu dan mengangkatmu kepadaku. Begitu ayatnya. Mengambil. Yang pertama Oh, itu dirubah mengambil jadi mengambil. Apa yang diambil dari Isa? jasad dan rohaninya. Ini saya diambil nggak ini? Saat saya diangkat, saya diambil Allah nggak ini? Ini logikanya gimana? Ini orang-orang Islam ini teman-teman. Gini, saat ini saya contoh Isa. Saya diambil Allah ini. Jasad saya diambil Allah ini. Diangkat. Ya. Nah, ini pengertian ini saya diangkat nggak? Ya betul diangkat. Tetapi mutawafika itu nanti intinya nanti akan diturunkan lagi. Gini, Pak, Bapak Basori percaya nggak di dalam bahasa Indonesia, Pak? Balik kamera aja, Pak. Balik kamera, Pak. Kita ngobrol baik-baik nih, ngobrol baik-baik, ya. Yang penting Bapak udah tahu ayatnya. Nah, Bapak kameranya di ini aja ya. Ya, silakan. Wah, berat ini saudara-saudara. Baru kerja, pulang kerja ini. Aduh. Ini usaha saya ini, rosok ini. Apa itu, Pak? Usaha saya rosok sama ini, si ulang ini. Oh, isi ulang. Ya. Sama rosok cari ini. Ya, yang penting halal, Pak. Ya. Ya. Iya, jangan seperti orang Islam, Pak. Jual beli dihalalkan, datang orang Islam, jual beli produk tertentu diharamkan. Boykot produk ISL, takbir. Ya, Pak. Padahal dalam Al-Quran Allah menghalalkan jual beli, yang haram itu riba. Oke, silakan, lanjut. Ini pakai aku kotor ini. Nah, oke, Pak Basori, kita ngobrol baik-baik nih. Pak Basori percaya nggak bahasa Indonesia kita banyak menyerap dari bahasa Arab? Percaya nggak itu? Saya percaya. Contoh. Gini, kalau yang menjelaskan itu nanti teman saya itu, makanya saya nanti yang menjelaskan nanti soal ini nanti kan tak catat. Nanti akan saya berikan argumentasi yang lebih ya. Oke, kayak gini. Bapak percaya kan? Ya. Biasanya, Pak. Gak apa-apa ini untuk kamu merasa menang, gak apa-apa. Tetapi Kita nggak ada menang-menangan, Pak. Saya nggak ada merasa menang. Ya, gini, Pak. Biasanya pelafalan kata dalam bahasa Indonesia yang kita serap dari bahasa Arab itu hampir sama, bahkan sama. Contoh, kursiyun bahasa Arab. Kita sebut apa pelafalannya dalam bahasa Indonesia? Kursi, betul? Betul. Maut itu bahasa Arab kan? ya. Kita pakai jadi apa pelafalannya? Maut juga, benar.
Oke. Syukur, syukron bahasa Arab kan? Ya, Kita pakai bahasa apa? Syukur, betul nggak? ya betul. Kan, makanya saya bilang pelafalannya hampir sama, bahkan sama ya. Kalau bahasa Arabnya itu wafi, tawafa, apa yang paling tepat, Pak? Gini. Bapak gini. Ya, Ya, silakan, Pak. Silakan. ya. Jelas-jelas di Al-Quran saya beda artinya. Ya. Untuk menjawab, ini kan perlu ada sanadnya. Ketika saya menjawab, itu ada sandarannya. Gitu. Sandaran saya sebenarnya saya sudah menjawab pakai Al-Quran saya. Anda kan nggak terima toh? Nanti Bukan, logikanya nggak masuk, Pak. saat ini Itu, bukannya saya nggak terima. Masa Allah Mungkin- menarasikannya mau tawafa itu dengan diangkat. Berarti kan ayatnya inni mutawafika wa rafi'uka ilayya itu sesungguhnya aku mewafatkanmu dan sesungguhnya aku mengangkatmu kepadaku dan mengangkatmu kepadaku. Masa dua kali? Ya, Yang benar itu mewafatkan. Ya. Yang paling tepat itu artinya mewafatkanmu. Setelah itu dia diangkat. Oke. Nah, Oke, silakan Anda bicara dulu, silakan. aku tak narasi. Oke. Karena saya di sini itu pakai logika juga ya. Karena saya memakai Al-Quran ini, Anda juga nggak percaya. Nah, nanti ayat-ayat yang sampaikan, ya, nanti tak catat. Kita buka nanti Dialog sama orang pesantren. Ya. Nah, aku tak belajar dulu. Seperti yang kemarin kata gitu. la ilmuha itu. Anda mengartikan pengetahuan. Maka di dalam ayat tersebut sesungguhnya Isa benar-benar mengetahui. Maka iya kan? Benar-benar mengetahui hari kiamat. Saya nggak percaya Isa tahu hari kiamat. Lah iya makanya Anda artinya nggak seperti itu gitu loh. Oke, gini. Surat Al-Zukhruf, kemarin juga seperti Pak, itu. kita nggak bahas itu, Pak. Itu yang benar itu bukan la ilmun, tapi la alamun. Kalau mau kepada Isa, maka ayatnya bunyinya begini. Wa innahu la'allamun lisa'a. Kalau mau kepada Isa. Tapi kalau wa innahu la'ilmul lisa'a, itu harus kepada Allah. Karena hanya Allah yang tahu hari kiamat itu. Nah, iya makanya. Jadi maksud saya, kitab Bapak sekarang yang Bapak pegang memang sudah banyak perubahan. Tapi orang Islam mengklaim kitabnya dari dulu nggak pernah berbeda, sama pada zaman Nabi Muhammad, sama pada zaman saat ini sama. Tidak ada perubahan. Kan, lihat kan? Al-Quran ini sama sejak dulu juga. Tapi yang berubah Aduh, susah memang doktrin orang Islam. bukan doktrin, yang kadang perubahan itu artinya Ya. itu. Tapi Oke. Al-Qurannya baku itu sama. Ini Makanya sudah Bapak selesai. nanti beli gini, Pak. Buka internet, Terus, beli Quran yang banyak versi itu, Pak. Nanti bedanya banyak itu. Iya, kalau saya temukan 2 hasil penelitian saya. Tapi ternyata ratusan. Kok ada pendapat saya gimana? Ya udah. Anda itu, kan ini judulmu Al-Masih terkutuk ya. Judulmu seperti itu. Orang yang terkutuk di kayu salib. Ya, kalau Anda ini narasinya ya. Orang yang terkutuk di kayu salib itu kan manusia terkutuk. Itu tadi dulu saya kasih contoh. Itu kan manusia terkutuk. Kalau kita membaca narasi kata judulnya seperti itu saja, maka logika orang, kenapa ya orang terkutuk kita sembah? Itu Bukan logika. gini. Nah, Maksud saya, iya, kan? maksud Penjelasan. saya itu begini. Al-Masih terkutuk, maka narasi orang, ini orang oten ya. Kalau orang oten mungkin pandangannya gini. Kenapa dia terkutuk coba? Nah, penebusan dosa kan. Karena dia digantung di kayu salib kan. Maksud orang Islam kan begitu. Orang Kristen gini Pak Basori, bentar Pak Basori. Bentar, nanti Anda bicara. Enggak, sebentar, saya kasih narasi awal. Nanti Pak Basori bicara.
Orang Islam, orang Kristen memahami, Pak. Nih di belakang saya ini nih. Yang digantung di kayu salib itu Al-Masih Isa putra Maryam. Ya. Orang Kristen kan memahami seperti itu. Cuma orang Islam membantah itu, betul. Karena menurut orang Islam yang digantung di kayu salib itu bukan Isa kan? Ya, betul. Orang lain kan? Ya. Betul. Iya, betul. Karena itu orang Islam mengatakan Al-Masih putra Maryam Yesus Kristus itu terkutuk karena dia mengalami digantung di kayu salib, betul. Makanya ini saya mau buktikan apakah Isa Al-Masih dalam Al-Quran tidak pernah mengalami digantung di kayu salib. Saya tunjukkan ayatnya kok merujuk ke sana ya, gitu loh. Bapak masih nggak mau percaya ayat Quran kan? Saya percaya sama Al-Quran, tetapi Silakan. aku tak jawab dulu. Silakan. Dari judul saja, maka orang Islam itu bukan malah percaya dengan judul, bukan malah tertarik dialog dengan Anda. Karena apa? Orang yang digantung di kayu salib itu orang yang terkutuk, jelas dikatakan di situ. Saya kurang paham ya tentang Bible ya. Bahwasanya orang yang terkutuk digantung di kayu salib orang yang terkutuk. Memang betul, menurut Al-Quran pun begitu, Pak. Enggak. Aku enggak kurang begitu tahu ya. Tetapi, ini narasi orang karang bebas saja. Tetapi, kenapa logika berpikir? Ini kalau mau logikanan ya, logika berpikir. Orang yang terkutuk kok malah disembah. Ini kata sembah lagi, nanti melebar kemana-mana diskusi kita ini. Logika. Apakah sembah dengan ibadah sama? Nanti panjang lebar lagi kita menjelaskan. Maksudnya ya, ini orang yang terkutuk, Al-Masih yang terkutuk, enggak usah. Kenapa disebut dengan Tuhan? Kata Tuhan lagi ini kemana-mana. Ini kemana-mana, Pak. Gini. Kita fokus. Saya lempar ke situ, Anda lempar ke sini, gini. Terus enaknya gimana? Nggak, kita fokus. Orang itu pasti menarasikan seperti itu. Kita fokus dulu. Gini aja. Orang yang di sana, orang yang terkutuk di sana, gitu. Kenapa malah disanjung-sanjung? Intinya kenapa Anda bilang Al-Masih itu terkutuk saat dia digantung di kayu salib itu kenapa? Apa alasannya? Alasannya di kitab Anda sendiri, coba sebutkan itu. Kan ada, aku sendiri kurang apa? Paham. Terkutuklah orang-orang yang digantung di kayu salib. Ya itu. Bagi siapa? Itu kan yang menjelaskan kitab Anda sendiri. Ya, jadi maksud saya begini, apakah hukuman penyaliban itu legal atau tidak legal? Maksud saya legal itu, apakah Sang Maha Pencipta itu pernah membuat hukuman seperti itu dengan cara disalibkan? Itu dulu kita cari. Saya rasa tidak ada hukum yang seperti itu juga. Menurut Al-Quran itu ada. Gimana Pak Basori? Coba dibaca. Al-Maidah ayat 33, coba dibuka. Tidak lari. Ini kan sawahnya mau didos. Didos itu apa itu? Diambil padinya. Ya, makanya Bapak buka dulu. Bapak kan kok penyaliban ini kayaknya seperti nggak ada. Bapak saya nih kasihan ini suruh saya di sawah. Ya udah nggak apa-apa, lain kali lah, ganti teman-teman. Ya, saya turunkan dulu. Pak Basori lain kali ya. Kalau ada keperluan saya nggak mau ganggu. Aduh. Nih, 3 in 1.